Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azahra Dewi dengan NIM 2502010200073. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas bisnis Big Data. Analisis ini dilakukan untuk memahami kondisi transaksi usaha tempe, melihat hubungan antar variabel transaksi menggunakan aplikasi RapidMiner. Kemudian menghubungkan hasil analisis tersebut dengan kondisi nyata berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha. Baik, untuk yang pertama, objek yang saya analisis adalah usaha tempe Pak Karman yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Usaha ini memiliki beberapa kelompok pelanggan, yaitu pedagang gorengan, rumah makan, masyarakat, dan saat ini mulai berkembang dengan ke program MBG. Permasalahan yang cukup penting adalah jumlah produksi harus disesuaikan dengan permintaan, karena kalau produksi terlalu banyak, ada risiko tempe tidak terjual dan menimbulkan kerugian. Nah, sebaliknya, kalau produksi terlalu sedikit, usaha bisa kesulitan ketika ada pesanan tambahan secara tiba-tiba. Karena itu saya menggunakan data transaksi dan RapidMiner untuk melihat pola yang terdapat dalam transaksi penjualan. Pada tahap business understanding, masalah bisnis yang saya prioritaskan adalah bagaimana menyeimbangkan jumlah produksi dengan permintaan pelanggan. Masalah ini dipilih karena berhubungan langsung dengan operasional usaha dan risiko kerugian. Berdasarkan wawancara, pemilik usaha sendiri lebih memilih memproduksi sesuai pesanan karena produksi berlebih belum tentu terserap oleh pelanggan. Tujuan analisis saya adalah mengetahui karakteristik transaksi, melihat hubungan antar variabel, membandingkan hasil data dengan pengalaman pemilik, dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Data yang digunakan berasal dari catatan transaksi dari nota penjualan yang kemudian direkap menggunakan Microsoft Excel. Dataset yang dianalisis menggunakan RapidMiner terdiri dari 1016 observasi transaksi. Beberapa variabel yang digunakan antara lain berat total, jumlah potong, harga per potong, dan harga total. Namun terdapat keterbatasan dalam pencatatan karena tidak semua pelanggan menggunakan nota. Untuk pelanggan tertentu, transaksi masih dicatat melalui buku atau bahkan hanya berdasarkan ingatan saja. Selanjutnya, saya melakukan analisis korelasi menggunakan operator correlation metric pada RapidMiner. Hasilnya menunjukkan beberapa hubungan yang cukup kuat sampai yang sangat kuat. Yang paling tinggi adalah hubungan antara berat total dengan harga total, yaitu sebesar 0,997. Kemudian berat total dengan harga per potong 0,953 dan harga per potong dengan harga total juga sebesar 0,953. Sementara hubungan berat total dengan jumlah potong sekitar 0,737 dan jumlah potong dengan harga total sebesar 0,756. Temuan yang paling penting adalah hubungan antar berat dan harga. Korelasi berat dengan harga total sebesar 0,997 sesuai dengan kondisi bisnis. Karena berdasarkan wawancara, harga memang ditentukan berdasarkan berat. Tetapi ada satu korelasi yang perlu diperhatikan, yaitu antara jumlah potong dengan harga per potong sebesar 0,577. Angka tersebut tidak boleh langsung diartikan bahwa semakin banyak jumlah potongan, maka harga per potong semakin tinggi. Contohnya, pelanggan MBG dapat membeli 2 potong dengan harga 5.000 per potongnya, sedangkan pedagang gorengan dapat membeli 7 potong dengan harga Rp1.000 per potong. Jadi jumlah potong bukan faktor utama yang menentukan harga. Ada faktor lain seperti jenis dan
ukuran pesanan. Pada tahap data preparation dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan konsistensi data. Salah satu ketidakkonsistenan yang ditemukan adalah penggunaan kategori iya dan ya untuk kondisi yang sama. Kemudian kategori tersebut diseragamkan menjadi ya. Jadi yang tadinya iya diseragamkan menjadi ya semua. Dari pemeriksaan data, tidak ditemukan missing value yang dapat dipastikan sehingga tidak dilakukan imputasi. Kemudian dilakukan deteksi outlier menggunakan operator detect outlier. Ditemukan 10 observasi yang teridentifikasi sebagai outlier. Namun, data tersebut tidak langsung dihapus karena setelah dilihat berdasarkan konteks bisnis, sebagian besar merupakan transaksi AMBG yang mana memiliki karakteristik berbeda. Jadi data tersebut tetap dipertahankan. Setelah mendapatkan hasil analisis data, hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan wawancara. Secara umum, hasil data dan wawancara saling mendukung. Pemilik usaha menjelaskan bahwa berat dan ukuran tempe berkaitan dengan harga. Data juga menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara berat dan harga. Selain itu, pemilik menyampaikan bahwa ketika ada jadwal MBG, jumlah pesanan dapat meningkat sangat drastis. Nah, pemilik juga memilih memproduksi sesuai pesanan karena produksi terlalu banyak memiliki risiko tidak terserapnya terhadap pembeli. Jadi analisis data di sini bukan untuk menggantikan pengalaman dari pemilik, tapi untuk memberikan bukti kuantitatif terhadap pengalaman tersebut. Nah, saat ini terdapat 1016 observasi. Jika usaha berkembang menjadi 100 cabang, jumlah diperkirakan sekitar 101.600 observasi. Korelasi dan transformasi data tetap dapat digunakan untuk analisis hubungan antar variabel. Nah, namun pengolahan data secara manual menggunakan Excel akan semakin sulit dan berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan pencatatan antar cabang. Oleh karena itu, diperlukan otomatisasi dan metode pengolahan yang lebih efisien. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semakin besar berat atau ukuran tempe, harga cenderung semakin besar. Hasil analisis mendukung pemahaman tersebut dengan korelasi berat total dan harga total sebesar 0,957 serta berat total dengan harga per potong sebesar 0,953 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Nah, namun korelasi tidak berarti berat secara langsung menyebabkan perubahan harga. Karena itu data dan wawancara perlu digunakan bersama untuk memvalidasi keputusan bisnis. Nilai tambah analitik data adalah memberikan bukti kuantitatif dari pola transaksi dan membantu menemukan kondisi yang mungkin tidak terlihat hanya dari pengalaman narasumber saja. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi utama yang saya berikan adalah memperbaiki standar pencatatan transaksi. Nah, tiap transaksi sebaiknya mencatat berat aktual, jumlah potong, ukuran atau spesifikasi produk, harga per potong, dan harga total. Nah, hal ini terutama penting untuk pesanan MBG karena terdapat kondisi ketika berat aktual produk tidak sesuai dengan berat yang ditargetkan. Nah, selain pencatatan, usaha yang sebaiknya melakukan pengecekan berat aktual sebelum pesanan diserahkan kepada pelanggan. Dengan demikian, jumlah produk yang disiapkan dapat disesuaikan dan berdasarkan hasil penimbangan, bukan berdasarkan jumlah potongannya. Analisis ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, data hanya berasal dari satu unit usaha, sehingga hasilnya belum dapat diterapkan pada usaha tempe lainnya. Yang kedua, pencatatan transaksi masih memiliki keterbatasan dalam kelengkapan dan konsistensi. Yang ketiga, korelasi tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat. Selain itu, hasil analisis hanya menggambarkan periode data yang tersedia sehingga pola tersebut dapat berubah apabila terjadi perubahan harga bahan baku, permintaan pelanggan atau kebijakan harga. Nah, jadi dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa masalah utama pada usaha tempe Pak Karman adalah bagaimana menyesuaikan produksi dengan permintaan dari pelanggan. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara berat dan harga. Nah, namun tidak semua korelasi bisa langsung dianggap sebagai hubungan sebab akibat, seperti hubungan jumlah potong dengan harga potong yang ternyata dipengaruhi oleh jenis dan ukuran dari pesanan tempe tersebut. Nah, karena itu
Analisis data perlu dikombinasikan dengan pengalaman dari narasumber. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbaiki pencatatan transaksi dan melakukan pengecekan barat aktual, terutama untuk pesanan MBG. Dengan begitu, data dapat digunakan sebagai dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.